Assalamualaikum guys. Hari ini kita mau main games karena katanya mereka, kenapa narasumbernya? Narasumbernya nggak berkapabilitas untuk ngomong yang penting. Jadi hari ini kita mau main games. Nah, mereka udah di briefing kita mau ngomongin soal buku. Nah, bakalan apa ya? Bakalan. Orang suka, iya soal buku kali. Bukan, baru mulai aja udah berantem. Enggak sih, berantemnya udah dari tadi. Pertanyaannya udah ada di internet. Jadi ambil aja dari internet. Dari situs apa nih? 65 ya. 65 conversations questions about Bukan books. ini no, situs tuh. Oh iya, Deng. Baca situs aja salah. Dari situs apa nih? bonafiedbookworm.com. Jadi ada di sini ada 65 pertanyaan aslinya, tapi masing-masing dari kita milih 3 buat dijawab jawab semua ya. Siap. Gitu. Oke. Kenalan dulu. Halo, aku Mia. Apa? Apa lagi? Kenapa doang? Iya, kenal. Maksudnya sebagai apa? Kamu udah penulis kah atau pembaca buku kah atau gimana? Pembaca buku. Tapi belum pernah nulis? Nulis juga pernah, tapi udah lama sih udah nggak nulis lagi. Oke, bukunya yang pernah diterbitkan apa? Kalau buku sendiri belum ada, tapi paling kumpulan apa, cerpen, terus artikel kayak gitu-gitu. Artikel pernah ya? Saya Heru, temennya Vea. Emang nggak ada status lain ya? Enggak ada. Emang kita temenan masalahnya? Heru temennya Vea. Ya. Oke. Bukannya ini ya, penulis juga? Udah lama banget ya. Iya, tapi kan ada judul bukunya. Apa? Kayak nama sebutkan. kayak nama ini kan, feeder busway ya? Oh iya, busway utama ya di Jakarta. Harmoni, iya. Oke. Nih mereka ini ada sedikit banyak berkaitan dengan dunia literasi. Jadi kita mau langsung aja pertanyaan. Mulai dari siapa nih? Milih 3 pertanyaan. Dari Heru aja deh. Aku dulu deh, Yaudah. biar yang gampang dulu. Oke. Tapi langsung di spelling ya. Itu pertanyaan berbahasa Inggris. Langsung di ini ya, langsung di apa sih? Iya. Langsung dijawab. Buku apa yang lagi dibaca sekarang? Sekarang tuh lagi nggak baca buku. Tapi kemarin ada sih baca buku ini apa, mindset ya, yang apa, penulisnya tuh Carol. Pernah nggak? Terbitan apa? Terbitan apa ya? Kayak aku tahu tapi warna putih bukan? Iya, putih biru itu. Cuman baru paling berapa sepertiganya lah, udah apa, distract sama yang lain. Sampai sekarang masih ongoing. Udah berapa lama? Apanya? Ini bacanya? Bacanya tahun kemarin. Enggak. Tahun kemarin awalnya, terus kemarin baru baca lagi paling berapa halaman. Oh, lanjut gitu ya. Itu udah lama, awalnya tahun kemarin, belum tamat-tamat tuh. Nah, kalian giliran Heru jawab. Satu-satu Kalau gitu. Aku lagi baca Pachinko. Ya, biasanya kan kalau baca buku kayaknya nggak bisa satu buku doang gitu ya, harus ada penetralisirnya. Tapi sekarang tuh lagi baca Pachinko dan nggak ada penetralisir karena Emang Pacin tuh kenapa harus dapat netralisir? enggak, kalau baca buku itu buat aku sendiri mungkin ya, atau mungkin buat yang lain juga, pengen ada sesuatu yang gampang-gampang aja gitu. Nah, kalau sekarang tuh Pachinko tuh lumayan engaging bukunya. Bukannya ada ininya juga ya, drakornya? Iya, nah itu kebetulan Lee Min Ho. drakornya lagi ada di Apple TV ya, lagi ongoing. Iya. Nah, Aku udah dan- nonton tuh. Nah, dan aku lagi ngejar bukunya biar bisa nonton dramanya langsung. Kenapa harus gitu dua-duanya? Kan bisa drakor dulu. Karena digadang-gadang dramanya Nggak nggak bagus. Oh. Justru. Udah nonton episode 1 sih, dan itu lumayan. Katanya dapat penghargaan juga kan? Nah, karena bukunya itu sebenarnya nggak terlalu emosional. Kayak baca bukunya tuh nggak, sedihnya nggak sedapet itu, tapi pas nonton dramanya baru episode 2 itu lumayan. Iya. Ya lumayan bisa komplement baca bukunya. Jadi kalau baca bukunya, nonton dramanya kayaknya wajib. Oke. Aku belum baca bukunya tapi udah nonton. Berapa episode? Udah 3 apa 4 ya? Oh, nangis nggak? Iya, yang pas Iya. episode berapa sih Iya yang sama karakter utamanya lah ya. Nah, di bukunya tuh
episode segitu tuh belum nangis gitu ibaratnya. Jadi pas dramanya tuh emosinya lumayan dapet sih. Berarti emosinya lebih dapat di dramanya ya? Namanya, tapi bukunya itu sangat-sangat menyenangkan buat dibaca. Tadi kan ngomongin mindset, terus ngomongin Pachinko. Kasih tahu premisnya apa sih? Premisnya kalau di mindset itu Non-fiksi yang ya? iya, buku itu apa sih? Pengembangan diri ya? Kayak Jadi di situ tuh yang awal-awal ya kan belum sampai beres kan. Nah, di awal-awal itu ada apa sih? Kalau yang di mindset itu jadi pandangan kita tuh ada yang bertumbuh, ada yang stuck gitu loh. Jadi ya tergantung kita mau memilih yang mau bertumbuh kah atau stuck. yang pernah kau bicarain ke aku ya? Emang pernah ya? Enggak, kan aku bilang aku tuh kalau udah di safe zone begini-begini waktu Idul Fitri gitu loh, video callan sama berempat. Oh iya. Iya, kau nyaranin aku kayaknya pandanganku itu kalau udah di safe zone itu cenderung nggak mau merubah diri sendiri. Kayaknya dari buku itu ya. Mengubah. Oh ya, mengubah diri sendiri. Maaf. Tapi sebenarnya itu bagus loh ininya bukunya. Jadi ya banyak lah ini apa sih kayak menurut kita tuh kayak stuck gitu. Padahal kalau buat yang punya mindset bertumbuh tuh itu ini banget gitu ada loh gitu pandangan-pandangan yang lebih tumbuh ketimbang yang stuck gitu. Itu menurut kamu recommended nggak apa enggak? Kalau menurut aku sih recommended. Nah, kamu Sejauh Pachinko. ini ya. Itu kayaknya bakal jadi buku 5 bintang pertama di tahun 2022 aku. Kenapa premisnya apa? Itu tentang perjalanan perempuan bukan perempuan sih, intinya keluarga dari Korea di zaman penjajahan Jepang yang pindah ke Jepang buat hidup yang lebih baik gitu. Dan itu buku 500 halaman tapi kayak memuat 4 generasi, dari dia anak kecil sampai dia punya cucu sampai dia meninggal, bukunya karena belum selesai ya. Nah, menariknya apa ya? Aku bingung deh. Karena Menurut aku sih ini yang dilihat dari dramanya ya, kayak Iya. perjuangan seorang wanita untuk apa sih? Kan kayak apa ya? Pokoknya dia kuat deh si Sunja Iya, itu iya, tuh. betul. Kalau aku sih ngeliatnya karena awalnya tuh sebenarnya tertarik karena background penjajahan Jepang di Korea kan, itu sudut pandangnya kan dari keluarga Korea yang pindah ke Jepang, dan belum pernah aku dengar cerita kayak gitu loh. Nah, pas baca buku itu tuh kayak semacam sudut pandang lain aja. Yang biasanya kita tahu Korea itu apa sih, perempuan-perempuan di Korea kan dulu di penjajahan Jepang itu dijadikan, tahu lah ya, sebagai pemuas tentara-tentara. Nah, di drama ini tuh, di buku ini tuh dilihat dari sisi lainnya. Mereka pindah ke Osaka, terus ternyata juga di Osaka tuh ada distrik yang khusus orang-orang dari Korea yang udah lama menetap di situ dan sampai sekarang jadi semacam kayak Korea Town gitu. Jadi satu distrik tuh orang-orang Korea yang pindah ke situ dan pada akhirnya dikasih citizenship oleh pemerintah Jepang. Dan ya lumayan menarik karena pandangan tokohnya tuh dari generasi lama sampai generasi baru tuh bisa diperlihatkan perbedaannya memandang Jepang itu sendiri dan memandang mereka sebagai warga negara Korea. Oke. Wah, kau belum baca? Iya. Kan kalian pada cerita ya, masa gue potong. Aku lupa deh aku baca apa. Ada sih kemarin baca bukan Teen Lead. Novel lokal ditulis sama teman sendiri juga. Itu settingnya segmentasinya itu dewasa. Tapi aku belum selesai karena novel dewasa dan sekarang lagi bulan Ramadan gitu sih. Menahan diri ya, takut ada scene-scene yang Sebenarnya kan nggak ada, cuman kayak ntarlah bacanya lebih afdol setelah Ramadan aja kali ya gitu. Tadinya mau baca yang Muhammadnya Tasaro GK. Oh iya. Itu kan ada ya. Tapi harus kayaknya berkomitmen gitu ya, bukunya tebel. Aku nggak pakai buku, pakai kata. Iya. Sekalian promo. Iya, aku baca tuh. Aku baru baca kayak ini secara diksi kayaknya engaging gitu. Bakalan dilanjut tapi karena belum ada waktunya bakalan ini sih ke pending. Berapa halaman tuh? Aduh, lupa. Tapi itu bestseller juga kan? Bestseller. Ya sebenarnya aku penasaran itu kan bukunya tuh dalam bentuk fiksi atau Aku naratif. juga
penasaran karena kan ini sejarah. Iya. Ini biografi, masa bentuknya novel itu kan. Itu juga aku masih penasaran sih karena aku belum baca. Baru baca berapa halaman. Kayaknya ini deh, secara diksinya engaging, tapi aku belum ada waktu buat ngelanjutin. Itu Jadi tidak kayak buku-buku non fiksi yang lain gitu ya. Bisa dibilang. maksudnya biografi lah ya. Iya, kayak semacam telling doang kan. Kalau biografi itu kayak Aku terakhir baca biografi apa ya? Dipikir-pikir. Habibie Ainun ya. itu biografi novel. Iya, tapi biografi novel. novel. Iya, bener. What was your favorite book when you were a kid? Oke. Buku yang favorit ketika masih kecil. Ya. Apa? Berhubung waktu kecil baca bukunya itu nggak beraturan dan nggak ada judul tertentu dan cuma modal dari perpus sekolah yang terbatas, jadi nggak ada. Nah, Nggak ada. kok nggak ada? Tapi mungkin lebih gedean dikit lah ya waktu SMA itu memorable kayak Normally Laskar Pelangi karena itu buku tebel pertama yang dibaca dan lumayan engaging karena nggak hanya baca buat diri sendiri, saya karena apa ya bisa merekomendasikan ke keluarga yang normally mereka bukan pembaca gitu, kayak ke kakak juga baca sampai selesai, terus sampai ke tante yang nggak pernah baca sekalipun baca Laskar Pelangi, jadi itu lumayan favorite sih. Oke. Kamu ya? Buku favorit waktu kecil kayaknya komik deh. Oh iya ya. Komik Donald Bebek. Harusnya tadi aku sebut itu ya. Terus Donald Bebek, terus maju ke SMA kayaknya suka buku yang ini apa kayak legenda-legenda gitu, kayak Telaga Warna. Buku sekolah ya. Bukan sekolah sih. Apa? Iya, itu buku legenda. Oh, Jadi kayak punya apa sih satu series gitu loh. Oh iya. Ada yang Cium Wanara, terus apa? Legenda Telaga daerah Warna, gitu ya? Paling tundang. kayak gitu. Sangkuriang. Iya. Iya, aku Sang Yang Tikoro, terus kayak gitu-gitulah. Itu minjemnya di perpus SMP tuh, lumayan komplit. Oh berarti bukan waktu kecil juga dong? Hah? Bukan waktu kecil juga. Waktu kecil. SMP. Oh SMP. itu nggak kecil ya. Ya. Ya remaja lah ya. Iya pokoknya yang Karena kecil waktu itu kecil bukan pembaca banget lah ya. komik gitu Iya. yang Donald Bebek. Aku waktu kecil mah bacanya bobo sih, cuman baca buku-buku KKPK. Oh enggak? Apa itu? Kecil-kecil punya karya. Dan sekarang aku kerja di tempat yang memproduksinya. Oh itu majalah ya? Oh buku. Ya kira kan ada majalah kumpulan cerpen gitu loh. Zaman dulu itu. Emang ada majalah kumpulan cerpen bukan antologi ya? Bukan ada kata. Oh iya iya, ada. jadi- Story. Iya model kayak gitu. Jadi dulu itu kata temanku yang berumur ya, katanya dulu tuh ada buku khusus yang isinya tuh cerpen-cerpen gitu, tapi bentuknya tuh kayak bulanan kayak majalah. Nah mungkin zaman-zaman kita nggak ngalamin kali ya kayak gitu. Oh, aku pernah kayak gitu. Tapi ya itu waktu aku kuliah sih. Cuman yang aku baca waktu SD itu KKPK gitu. KKPK tuh kayak buku anak yang ditulis oleh anak-anak juga. Jadinya waktu itu ngetren banget. Jadi kalau bisa nulis ke sana, apalagi waktu kecil tuh aku udah cita-cita jadi penulis gitu. Ngeliat anak kecil bisa nulis tuh mikir ini gimana caranya biar bisa gitu. Apakah orang tuanya yang punya link ke penerbit kah atau gimana? Karena aku nggak ada akses banget gitu. Itu waktu kecil kelas berapa, Pi? Aku baca itu dari kelas 3 SD. Maksudnya aku udah baca dari kecil kayak legenda, bukan legenda sih, kisah-kisah para nabi yang terus Pinocchio, Disney itu dari kelas 1 SD tuh. Yang temen aku punya book set gitu, isinya tuh cerita-cerita Disney ya, Cinderella, Beauty and the Beast gitu-gitu. Tapi itulah mahal, jadi aku selalu minjem ke temen aku. Tapi Pia ini beruntung loh, dari kecil kan udah punya cita-cita penulis ya, dan sekarang tuh tercapai gitu. Lama ya, Tercapai jatuhnya nggak cita-citanya? emang Ya enggak. Enggak maksudnya kayaknya kalau orang suka nulis tuh kayak dari kecil nggak sih? Kayak aku aja makanya Tapi dari, kan kayak bercita-cita jadi penulis itu. tapi at least kita punya momen. Ya apa sih, pengen nih jadi penulis gitu. Nah kan kecapai Pia. Iya, tapi dulu tuh nggak kepikiran sih. Kayak itu aku nggak kebayang ada pekerjaan sebagai penulis. Kayak gimana sih cita-cita anak kecil tuh apa ya, dokter itu tuh Kira itu udah nggak spesifik gitu, cuman tahu aku suka nulis, terus gimana caranya punya buku, ya nggak tahu kalau itu tuh ada namanya profesi penulis gitu. Dan orang tua aku kayak
lupa ngasih tahu apa enggak. Aku suka nulis cuman aku nggak terlalu banyak fasilitas buat akses ke penerbit. Apakah aku nggak ngerti? Tapi Kalau kalau aku ruang? nggak ngerti. Ruang ada insya Allah, alhamdulillahnya. Karena waktu itu punya komputer pertama kali kelas 4 SD kayaknya. Terus dibatasin karena nggak boleh, biar matanya nggak sakit. Gitulah intinya. Nah sekarang pertanyaannya dari aku. How do you choose what books you want to read? Jadi gimana cara milihnya buku yang mau kamu pilih, yang mau kamu baca? Kalau aku awalnya pasti dari rekomendasi orang. Rekomendasinya itu biasanya ada di Goodreads. Tapi kan Goodreads ini nggak sebanyak dulu ya kayaknya yang pakai. Iya. Nah, jadi kayak ada orang yang review di Booktuber, misalnya YouTuber gitu, ada juga. Tapi aku jarang sih. Kadang-kadang lebih banyak orang di Twitter, misalnya kayak spill buku yang menurut kamu sedih gitu, spill buku yang kamu baca gitu. Tapi kalau misalnya buku-buku yang digital, aku lebih suka buku e-book gitu daripada buku yang masih ongoing, naskah ongoing gitu. Tapi kalau sekarang kan karena pekerjaannya harus baca yang kayak gitu, ya itu beda ya gitu sih. Itu kamu gimana? Kalau aku ini sih moody ya. Jadi kalau misalkan pengennya yang fiksi, baca fiksi. Kalau pengennya yang non fiksi, ya bacanya yang non fiksi gitu. Aku kalau pertama itu dari penulis ya. Jadi ada beberapa list penulis yang sebenarnya kayak wajib beli gitu loh. Penulis ini bikin Haruki Murakami. Terus kalau Indonesia kayak di Lestari. Tapi sekarang udah jarang sih di Lestari. Oh iya. Iya, kayak Aroma Karsa tuh aku lewatin. Oh iya. Padahal seru. Terus mungkin sekarang lagi banyak baca buku luar kali ya, kayak ya Murakami, terus Kazuo Ishiguro. Itu sih kebanyakan. Tapi selain dari penulis, karena sekarang lagi sering-sering lihat booktuber yang dari luar, jadi nggak ditonton ya. jadi update-nya tuh dari mereka tuh kayak lumayan sering gitu. Kalau booktuber kan habis ditonton terus ada rekomendasi booktuber lain. Dan kalau buku itu muncul lebih dari satu booktuber dan komennya bagus-bagus, terus biasanya langsung masuk ke otak. Oh boleh nih. Terus lihat di Goodreads bagus, ya udah masuk ke TBR lah ya, to be read gitu ya. Dan dari situ biasanya ngikutin booktuber tuh udah kebablasan, udah pasti rekomendasinya tuh ya 90% bagus-bagus lah. Di mana tempat favorit untuk baca buku? Oke, dari Mia. Di kamar. Udah kalau masuk kamar baca buku diem aja gitu Iya, ya. di kasur. Terus kalau enggak di meja itu. Oke. Udah di meja udah gitu doang jawabannya. Ya, kadang kalau ini apa sih kayak yang suasana alam-alam kayak gitu enggak sih? Tapi itu ngaruh ya kalau suasana alam ya. Biasanya kan kalau suasana alam tuh kayak nggak terlalu pengen baca buku lah. Kalau malah pengen kayak kebayang yang adem-adem kayak gitu, terus hijau-hijau, terus suasananya tuh yang kayak ada background ini alam-alam kayak gitu loh. Kayak apa sih baca buku tuh jadi lebih sahdu gitu loh. Ya. Kalau kamu? Mungkin kebalikan dari Mia ya. Kalau lebih ke kayak di tempat rame, bingung mau ngapain, jadi escape-nya tuh kebaca buku biar bisa nikmatin aja lah. Kayak waktu kuliah dulu itu kan sebenarnya baca buku kayaknya cuek aja gitu ya. Bawa buku pun orang mau lihat apa bodo amat kayaknya waktu dulu tuh ya. Jadi naik angkot, nunggu di mana gitu, baca buku tuh kayak udah nggak mikir lagi. Tapi kalau sekarang itu pegang buku tuh kayak udah malu sendiri sebenarnya. Bukan malu ya, kayak enggan aja. Jadi lebih banyak di kamar dan pas waktu sendiri. Tapi kalau dulu emang lebih enak kayaknya di tempat umum, di kereta atau di mobil umum gitu, kayaknya lebih enak. Kayak punya dunia sendiri. Iya. Mobil umum bukannya enak ya? Enggak sih, justru karena dulu sering dimarahin. Mungkin ya kali ya. Kalau naik mobil sama keluarga tuh biasanya berapa jam, terus habis itu minta ke pom bensin. Muntah. Ya iyalah. Ya iya. tapi selama 1 jam itu bener-bener nikmatin sampai sebelum muntah mungkin ya. Pas muntah baru sadar Aku paling baca kalau di kendaraan tuh di kereta. Iya. Nah Kayak justru itu nunggu kayak gitu terus baca gitu kan. kayak iri nggak sih makanya orang yang hidup di kota tapi makanya bisa baca di tempat umum kayak gitu gitu loh. Nah kayak umur sekarang kan nggak bisa buat baca buku
di mana aja karena fasilitasnya nggak mendukung. Iya, kalau aku justru lebih suka di kereta sih. Iya kan? Karena ya setiap hari ya naik kereta kalau kerja, apalagi kalau misalnya jaraknya jauh. Kalau misalnya pakai e-book tuh sangat membantu banget, kayak tinggal scroll gitu. Sama kayak nonton drakor juga, kayak killing time gitu daripada kita misu-misu kedesak-desak gitu. Terus kalau misalnya kita pengen, jadi kayak estimasi, oh aku udah kalau sampai stasiun ini udah sampai bab ini gitu. Kalau bukunya mudah dipahami kadang-kadang enak ya, jadi kayak kalau misalnya bukunya agak berat tuh kadang-kadang ngantuk jadinya. Iya. Gitu sih kadang-kadang, cuman ada moodnya sih kalau mau baca buku yang agak berat gitu. Selain itu justru kalau di rumah aku malah tidur tahu. Mungkin nih kalau weekend ya baca buku. Tapi kalau apa sih kayak di kendaraan itu enaknya emang ini ya e-book ya. Tapi kalau misalkan kayak di rumah terus kayak di tempat-tempat apa yang Privacy. privacy kayak gitu lebih ini kak sih yang fisiknya aja. Iya. Kayak lebih enak terus kayak nyium-nyium aroma apa sih kertas itu tuh kayak punya apa sih sensasi tersendiri ya. Kayak itu kalau kalian apa sih lebih suka yang buku fisik atau e-book? Nah itu karena aku bekerja di tempat digital ya. Jadi mendukung ininya ya. Iya, tergantung bukunya. Kadang-kadang udah punya fisiknya pun aku beli digitalnya. Mungkin punya digitalnya aku beli fisiknya karena apa ya pengen nanda-nandain gitu kan. Iya. Kecuali kalau misalnya apa ya ada orang yang maunya clean kan bukunya, nggak boleh ditandain, nggak boleh itu. Kalau aku termasuk ada buku-buku yang perlu ditandain. Jadi itu perlu punya fisiknya, even though udah baca digitalnya. Oh ya. Apa dilipat-lipat nggak sih buku tuh? Aku bukan tipe yang melipat buku. Maksud, paling kayak apa sih ada tanda-tanda kertas dari itu. Post it gitu ya. Post it. Iya. Nah, Kalau enggak ada selipan-selipan buku di situ. Kadang kalau misalkan lagi baca buku di itu suka ini nggak sih apa jadi kebayang oh nanti nih kalau misalkan mau nulis buku sendiri jadi kebayang itu jadi inspirasi kayak gitu. Kayak gitu nggak? Enggak kepikiran. Udah biar orang baca terserah dari mau diapain. Kalau aku kadang kayak gitu misalkan lagi di apa sih scene apa gitu terus Buat referensi gitu ya. gitu. Terus kadang apa ada kertas gitu kan carik gitu terus ditulis di situ apa yang apa jadi inspirasinya gitu terus versi kita mau dituangin kayak gimana gitu. Coba ceritain dong. Apa Kenapa tuh tadi? Heru itu nggak bisa ngelihat lipetan buku? Oh. Aku punya pengalaman. Enggak itu kayaknya Buku aku pinjemin ke dia dan dia nyelotip. Jadi bagus ya buku saya, Pak. sebenarnya lebih ke cover sih ya. Kalau cover saya tuh punya kebiasaan buku itu di luarnya itu di cover itu kan kalau lama kelipet ya. Terus kalau kelipet itu bisa terbelah jadi dua gitu loh. Nah, nggak bisa lihat sesuatu yang kayak gitu. Ujung-ujungnya bakal saya robek. Jadi ujungnya harus saya selotip biar menghindari Dari ngerobek karena gatel orangnya gitu. Jadi ya udah lipetannya biar bukunya lebih tahan lama aja. Tapi kalau dulu tuh mungkin strict banget ya, dalam bukunya tuh nggak boleh dicoret-coret atau nggak boleh di apa. Tapi kalau mungkin sekarang lebih ke covernya aja. Tapi buku orang juga Anda perlakukan seperti itu ya, Bapak? Karena gatel aja kalau saya pinjem ya. Kalau nggak digitukan nanti buku-buku orang lain tuh saya sobek-sobek. Jadi pilihannya satu, memperbaiki atau merobek. Oke. Itu bahkan ada satu buku yang aku nggak baca. Oh iya ya, titik nol. Iya, perempuan di titik nol. Iya, pernah aku pamerin ya. Itu pas aku pinjem itu udah acak adut, berlipat-lipat. Nah, sampai rumah saya taruh di bawah, tumpuk dengan buku-buku lain, 10 buku kalau nggak salah. Biar lurus. Biarin sampai 1 bulan. Nah, habis itu saya gini kayak lurus lagi. Jadi kalau ada buku yang emang harus diperbaiki Silakan. Oke. Sekarang pertanyaannya dari Heru. Boleh nggak nyarinya lama? Enggak. Durasi lama. Nggak mau nyari pertanyaan yang aku sendiri bisa jawab dengan baik gitu. What is the saddest book you've ever read? Aduh. Ever read? Ya, saddest book. Saddest books you've Buku yang paling ever- sedih. Buku yang paling sedih yang pernah kamu baca. Ya, at least nggak paling sedih ya, tapi yang bikin kamu nangis deh. ada banyak sih. Yang paling memorable deh. Apa aku dulu jawab? Ya. Udah. Yang paling diinget aja. Kayaknya buku yang bikin nangis kayaknya banyak ya. Cuma
ini kayaknya buku waktu kuliah, itu buku Indonesia populer juga, pernah dibikin TV juga. Apa? Dan itu background dulu. Oh iya. Kenapa, Kepo. iya, kenapa sedih itu karena mungkin masih baca buku tuh expect-nya belum banyak ya, jadi mungkin nggak terlalu ekspektasi ini itu. Itu judulnya kalau apa tuh? Yang itu loh, penyakit kanker otak. Apa? Si Keke itu. Oh, Surat Kecil untuk Iya, Tuhan. Surat Kecil untuk Tuhan. Oh, Itu bukunya dari teman iseng karena nggak ada bacaan lagi waktu itu, baca ya lumayan bikin nangis berkali-kali. Iya. Memorable lumayan. Aku juga waktu baca itu juga sedih sih. Saya waktu SMA. Iya. Ya, aku kuliah lu ya. Belum dong. Aku SMA. Beda baca. setahun doang. Aku nggak baca itunya, tapi nonton filmnya. Filmnya sedih nggak sih? Sedih lah karena dia itu pinter make up itunya loh, ke yang lagi versi mukanya itu. Oh, iya, Kan iya. dia berpengaruh ke muka kan penyakitnya sampai botak dan apa itu. Nah itu cukup tergambarkan dengan sebagaimana kita memikirkan pas lagi di buku gitu. Terus Mia, Kalau aku ada banyak, tapi yang paling memorable tuh yang Charlie itu. Dari Oh, mana? yang si bipolar. Yang si Bipolar ya? Oh, yang bukan Oh, bipolar, iya. si Di schizophrenia. ID. Schizophrenia. Oh. Semacam gitulah yang penulisnya Daniel Keyes ya? Heeh. Iya. Gimana tuh? Aku belum baca sih, taunya yang 24 wajah Billy doang. Itu itu ini kan di ID, Iya. bukan schizofren. kalau yang Charlie itu dia kan punya keterbelakangan mental ya. Jadi dia itu kalau apa sih di bawah apa sih kalau misalkan IQ-nya rendah tuh. Nah, dia tuh lebih bawah lagi dari itu gitu. Kalau nggak salah ya, ingat-ingat lupa juga. Itu kamu sedih? Sedih karena endingnya itu kan dia dikasih ini ya, dikasih pengobatan jadi biar dia tuh pintar gitu. Jadi IQ-nya tuh nambah dia. Jadi malah lebih apa? Tingkatan IQ-nya tuh jadi lebih tinggi ketimbang yang apa sih? Normal. Oh. Jadi dia tuh jadi kayak apa? Pokoknya jadi pinter lah. Tapi itu pure fiktif nggak sih? Soalnya kan kalau 24 wajah Billy kan ada Figur aslinya. figur aslinya gitu, sempat dibikin sama Netflix juga. Fiktif kayaknya. Lupa sih fiktif atau apa? Apa nyatanya ya? Kalau Soalnya di endingnya itu ada ini apa, jadi dia kan udah pinter nih, udah jadi apa sih, udah jenius lah, bukan pinter lagi gitu, jenius. Terus jadi kan pas dia masih terbelakang itu dia kan apa suka dibully gitu. Terus kan kalau orang tuh cacat tuh kan kadang ini ya apa kayak dimaklumin gitu, tapi yang cacat mental tuh kadang suka di ini loh diterbelakangin gitu. gitu, dikucilin. Kadang ya orang ngelihat cacat fisik tuh, Cacat aja masih ada dibedain. fisik tuh kan ada di apa sih kayak masih di inilah apa sih Diperlakukan dengan baik. diperlakukan dengan baik gitu. Tapi kalau yang cacat mental itu kayak udah apa sih apa Nggak punya tempat mungkin ya. pokoknya kayak gitulah. Terus endingnya itu kan dia udah jadi ini ya, terus dia bisa apa hubungan sama orang tuanya, terus hubungan sama sosial, terus lingkungan. Pokoknya di situ dia apa emosinya tuh di situ pas dia udah jenius. Terus dia ngerasa oh ternyata kayak gini ya gitu. Oh, jadi lebih pas resolusinya ya, pas endingnya ya, bukan pas dia waktu cacatnya itu yang momen sedih. Kali-kaliku dia pas udah jadi apa jenius tuh kayak gimana gitu. Dan ternyata pas di endingnya itu ini boleh ngomongin ending ya? Oh, nggak apa-apa. Dikit aja. Aku sebenarnya belum baca, cuman familiar gitu. Itu bagus sih. Ada bukunya aku juga, cuma belum aku baca-baca. Oke. Bagus sih itu. Jadi kita tahu ya apa sudut pandang dari orang yang punya keterbelakangan mental tuh kayak Oh, berarti sudut pandangnya dari Charlie-nya. Jadi itu kayak POV1. POV1 berarti. iya, ya? jadi dia tuh nulis dari yang apa Oh, iya, ejaannya iya. tuh Iya. Berantakan. berantakan Meyakinkan gitu. berarti ya? Jadi itu kayak Dia diary-nya yang dia. Ah, I see. Oh, ya. Oke. Dah. Udah. Kalau aku
Aku sedih waktu aku sebenarnya nangis di beberapa buku ya, kayak Autumn in Paris juga nangis gitulah, itu kan Iya, roman-roman banyak ya. ya. Sunshine Becomes You juga nangis. Terus tapi yang ngebekas sampai gloomy banget itu Kim Ji Young 1982. Oh, aku lagi baca tuh. Baru lagi part 1. Ya, itu apa ya? Aku nggak mau spoiler lah, biar Heru langsung baca. Tapi aku kayaknya tahu deh tentang itu tuh, tapi orangnya tuh nggak satu gitu kan. Pemerataan Kim Ji Young itu sebagai sosok yang intinya orang Korea gitu yang kejadian sama banyak orang gitu ya. Kayak gitu ya. Iya, Waktu jadi itu kan Via pernah ngerekomendasiin filmnya kan? Aku karena belum nonton. aku nonton filmnya 2 kali. Yang pertama tuh aku cengok kayak itu terlalu deep, saking deepnya aku nggak berkata-kata gitu. Nah yang kedua karena momennya ada trigger, jadi waktu baru berapa menit kayak udah banjir gitu loh. Nah kalau di buku kan mengelaborasi emosinya ya yang mungkin nggak ada di film. Terus kembali ya. Nah di situ tuh momen ketika postpartum, terus ternyata postpartumnya nggak tahu ya secara medis ini benar apa enggak, apa terjadi atau enggak. Cuman kondisi kesehatan mental seorang perempuan ketika memilih menikah, terus memiliki tuntutan punya anak, terus ketika harus ini loh kompromi sama keluarga suami, yang keluarga suaminya tuh banyak nuntut dan dia tuh kayak nggak punya power buat memilih pilihannya sendiri. Itu kan kayak triggering banget ya buat perempuan ya. Jadi kayak patriarki gitu ya. Patriarki yang diangkat gitu dengan triggernya apa sih tuh postpartum depression. Jadinya lumayan ini Kim Ji Young Kayak baby blues gitu. Baby blues kayaknya salah satu anaknya deh dari postpartum gitu. Salah satunya baby blues. Nah, tapi dia itu nggak sadar kalau dia itu kejadian. Jadi waktu ada momen-momen di mana dia jadi orang lain, kayak orang dimasukin arwah orang lain gitu loh. Tapi ini bukan horor ya, tapi kayak maksudnya psikologis, secara psikologis dia berubah kayak dia berubah jadi orang tuanya ibunya gitu. Jadi kayak temennya yang meninggal itu si suaminya langsung cengok kayak ini istri gue kenapa? Sebenarnya dia butuh apa yang nggak tersalurkan dalam dirinya sampai dia tuh harus mengalami tekanan mental seperti ini gitu. Itu pas baca tuh nangis tuh kayak jadi perempuan gitu banget sih gitu. Dan itu ternyata dialami oleh orang-orang Korea gitu kayaknya ya, dan mungkin budaya timur kita gitu. Iya, di kita juga. Oke guys, gitu aja konten hari ini. Ternyata kita nggak sampai 3 pertanyaan masing-masing karena udah banyak ya durasinya. Jadi sekian dulu kenang-kenangan meet up hari ini bersama 2 orang yang kita doakan semoga ada buku baru. Amin. Itu percuma berdoa kalau tidak berusaha ya Bunda. Amin aja. Iya bener. Ya udah gitu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.